Riwayat hidup Marie de la Passion. Pendiri Tarekat Fransiskan Misionaris Maria. Tahun 1839 sampai 1904. Marie de la Passion dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II di alun-alun Santo Petrus, Roma pada tanggal 20 Oktober 2002 pada Hari Misi Sedunia. Marie de la Passion membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Pada inti panggilan sebagai misionaris, ia meletakkan doa dan ekaristi, menggabungkan panggilan kontemplatif dan aktif, penuh semangat dan berani. Dia memberikan dirinya dengan naluri dan kesiapan yang kuat untuk misi universal gereja. Dikutip dari homili Bapak Suci. Pada abad ke-19, di Eropa banyak terjadi perubahan yang sangat besar. Dengan sedikit variasi saja, akan mengubah untuk selamanya beberapa kondisi dan cara hidup yang sudah diikuti sejak berabad-abad sebelumnya. Revolusi akan membangkitkan rakyat, dan monarki akan goyah. Negara-negara dibentuk, gereja Katolik dipertanyakan, dan dikepung seperti benteng. Pada tahun 1860, negara kepausan jatuh, dan menjadi akhir dari periode ini. Di tengah badai ini, gereja mencari identitas dasarnya. Dan pada saat itulah, seorang wanita menerima panggilan kasih dalam hatinya. Tanpa meragukan hal itu, ia menjawab, "Inilah aku." Dengan begitu, dimulailah sebuah petualangan yang akan membawanya bersama dengan ribuan putri-putrinya sepanjang jalannya di dunia. Misinya membentuk sebagian dari hidupnya dan mempersembahkan hidupnya ini seperti Kristus dan juga menarik orang lain kepada ekaristi. Seluruh dunia adalah rumahnya, seperti juga kebesaran Tuhan. Di Paris, Helen bertemu Suster Marie de Jesus yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Dia dengan cepat diterima sebagai postulan dan dikirim ke novisiat Reparatrix di Toulouse. Dalam hatinya yang terdalam, dia masih memikirkan tentang panggilan ke Klaris miskin, tetapi kebulatan tekadnya tidak melemah. Penantian lamanya akhirnya akan menuntun dia ke jalan yang akan memungkinkan dia untuk mengkonsekrasikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Dari awal dia menemukan kebahagiaannya di dalam keheningan dan doa. Pada tanggal 15 Agustus 1864, pada pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga, dia mengenakan busana Reparatrix dan menerima nama Marie de la Passion. Hari itu kata Ece meninggalkan tanda padanya. Itu merangkum persembahannya kepada Maria dan penderitaan Yesus dengan "Inilah aku." Dengan itu berlalulah bulan pertama. Selama beberapa tahun, para imam Yesuit memiliki misi ke India di daerah Madurai. Panggilan bermunculan di antara gadis-gadis India untuk tarekat baru ini. Maka dibutuhkan suster-suster dengan pembinaan yang mantap dan semangat yang kuat. Pada tahun 1859,
Grup pertama dengan 7 suster reparatrix dikirim. Sampai tahun 1865, grup-grup kecil berlanjut datang ke sana. Mereka membuka 3 rumah. Suster pemimpin misi meminta tambahan suster-suster dan Marie de la Passion termasuk dalam grup yang baru dibentuk. Pada tanggal 19 Maret 1865, setelah mengucapkan kaul pribadinya di Basilika Notre Dame de la Garde, dia mulai berlayar dengan 2 suster lainnya. Setelah perjalanan yang panjang, mereka tiba di Madras, lalu tiba di Trichinopoly pada tanggal 23 April. Mereka menghabiskan bulan pertamanya di beberapa komunitas berbeda di Madurai. Panas yang menyesakan, perjalanan panjang dengan dokar, kemiskinan, dan diperberat oleh kurangnya kebutuhan pokok tidak mengizinkan mereka untuk menyesuaikan biara kecil ini dengan iklimnya. Marie de la Passion menyelami dirinya dengan kenyataan kehidupan misionaris dan mulai belajar bahasa Tamil yang pelan-pelan menjadi akrab dengannya. Pada tanggal 3 Mei 1866, dia mengucapkan kaul pertamanya di Tuticorin dan ditunjuk menjadi pemimpin untuk misi ini. Karyanya sangat dihargai, dan pada bulan Januari 1867, melalui telegram, Suster Marie de Jesus menunjuknya menjadi provinsial dari 3 rumah di Madurai. Saat itu ia belum genap berusia 28 tahun. Sebagai provinsial, Marie de la Passion tetap tinggal di Tuticorin sambil dengan teratur mengunjungi 2 rumah lainnya, mendorong dan menyemangati di mana saja supaya pelayanan berjalan lancar dan berkembang. Tarekat Reparatrix berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan apostolik yang mengesankan bagi yang lahir sampai yang meninggal. Misinya untuk menanggapi semua kebutuhan spiritual keluarga-keluarga Kristiani dan juga menyediakan semua bahan pengajaran yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, yang Kristiani maupun bukan Kristiani. Selain katekismus, ada juga retret, persiapan penerimaan sakramen-sakramen, perkumpulan-perkumpulan, dan pertemuan untuk semua umur dan status hidup. Pendidikan ditawarkan untuk semua orang. Pembagian obat-obatan diberikan kepada orang sakit tanpa mempedulikan agama dan kasta. Perlindungan wanita juga dibuka, terutama untuk non-Kristiani. Vikaris Apostolik Kombatur Uskup Bordeaux ingin membuka sebuah panti asuhan dan 2 sekolah, satu dalam bahasa Inggris dan yang lain dalam bahasa Tamil di Ottakamun di lembah Nilgiri. Pemimpin Jenderal menyetujui permintaan Uskup Bordeaux dan Marie de la Passion pergi ke Ottakamun pada awal tahun 1875. Betapa miskinnya itu, hanya kapel dan sebuah ruangan kecil tanpa kursi ataupun hidangan, tidak ada apa-apa.